Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sistem pencernaan manusia. Nah, sistem pencernaan manusia ini fungsinya untuk apa ya? Fungsi dari sistem pencernaan manusia ini adalah yang pertama, menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh, yaitu makanan yang semula berbentuk kasar dapat berubah menjadi halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dan juga mengambil sari-sari makanan yang diperoleh dari makanan dan selanjutnya akan dijadikan energi untuk beraktivitas. Fungsi yang berikutnya adalah membuang sisa makanan yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Jadi, pada sistem pencernaan terdapat organ-organ pencernaan, yaitu yang pertama ada mulut. Kedua, ada kerongkongan. Ketiga, ada lambung. Keempat, ada usus halus. Dan yang berikutnya usus besar. Kemudian ada anus. Pada mulut terjadi pencernaan secara mekanis dan juga pencernaan secara kimiawi. Pencernaan mekanis pada mulut dilakukan oleh gigi dan lidah. Di gigi dan lidah ini membantu mencerna makanan dari kasar menjadi halus. Untuk pencernaan kimiawi dibantu oleh enzim yang dihasilkan dari kelenjar ludah, yaitu terdapat enzim pektialin yang berfungsi mengubah amilum atau zat tepung menjadi zat gula atau glukosa. Pada mulut tadi terdapat gigi, dan gigi ini berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi halus. Gigi terdiri dari gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Gigi seri berfungsi untuk memotong atau menggigit makanan. Nah, gigi seri terletak di depan atas, ini jumlahnya 4, dan depan bawah jumlahnya 4. Dan bentuknya gigi seri itu seperti mata kapak. Dan yang gigi berikutnya adalah gigi taring. Gigi taring berfungsi untuk merobek makanan. Gigi taring bentuknya runcing dan terdapat 2 gigi taring di atas dan 2 gigi taring di bawah. Berikutnya ada gigi geraham. Gigi geraham berfungsi untuk mengunyah makanan dan letaknya ada di paling dalam. Nah, selain gigi tadi terdapat lidah. Lidah berfungsi untuk mengaduk makanan di dalam mulut dan juga membantu mendorong makanan atau menelan makanan sehingga bisa masuk ke organ pencernaan berikutnya. Lidah juga berfungsi sebagai alat pengecap atau indera perasa. Pada gambar ini ada
Gambar lidah yang ditunjukkan dengan warna yang lebih gelap ini adalah tempat untuk merasakan manis. Jadi di sini ada syaraf-syaraf yang bisa berfungsi untuk merasakan manis. Yang berikutnya ada di paling pinggir untuk merasakan rasa asam, dan berikutnya ada lidah yang di paling depan ini berfungsi untuk merasakan asin atau di ujungnya ini. Dan sekarang yang terakhir adalah paling pangkal, yaitu fungsinya untuk merasakan rasa pahit. Jadi kalau kita makan dan menelan rasa pahit, jadi akan terasa pahit jika kita sudah memasukkan makanan pada pangkal lidah. Dan yang berikutnya ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah ini menghasilkan ludah atau air liur yang juga disebut dengan saliva, yang fungsinya membasahi atau melumasi makanan dan menghasilkan enzim petialin untuk pencernaan secara kimiawi di mulut tadi. Dan organ pencernaan kedua yaitu kerongkongan atau esofagus. Pada kerongkongan adalah jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Karena pada kerongkongan terdapat gerak peristaltik, yaitu gerak meremas-remasnya dinding kerongkongan, sehingga makanan bisa tertelan dari mulut tadi menuju ke lambung. Dan organ pencernaan berikutnya adalah lambung. Nah, di lambung ini juga terjadi pencernaan makanan secara mekanik dan secara kimiawi. Secara mekaniknya, pencernaan di lambung dilakukan oleh dinding otot lambung. Jadi, ini fungsinya membantu menghancurkan makanan lebih lembut lagi dari mulut tadi menjadi lebih lembut lagi. Kemudian ada pencernaan mekanik. Pencernaan mekanik di lambung yaitu memecah makanan yang dibantu oleh enzim. Dan enzim-enzim ini dihasilkan oleh lambung sendiri, yaitu enzim pepsin. Enzim pepsin mengubah protein menjadi pepton. Kemudian terdapat enzim renin yang berfungsi mengendapkan protein susu menjadi kasein. Terus kemudian ada asam klorida. Asam klorida ini fungsinya adalah mengasamkan makanan dan membunuh kuman. Jadi, jika terdapat kuman yang ikut masuk ke dalam tubuh melalui makanan, nantinya akan dibunuh oleh asam klorida atau HCl ini di dalam lambung. Dan pencernaan atau organ pencernaan berikutnya terdapat usus halus. Di usus halus ini terjadi pencernaan kimiawi saja. Jadi di usus halus ini sudah tidak terjadi pencernaan secara mekanis. Di usus halus dibagi menjadi 3 bagian,
yaitu usus 12 jari atau disebut dengan duodenum. Nah, ini terjadi pencernaan makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas ini apa? Getah pankreas nanti dihasilkan oleh kelenjar pankreas, yaitu ada enzim amilase mengubah zat tepung menjadi zat gula atau glukosa. Terdapat lagi enzim tripsin mengubah protein menjadi asam amino, dan terdapat juga enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak. Dan tadi terdapat getah empedu yang dihasilkan oleh hati yang disimpan di kantong empedu yang berfungsi untuk mencerna lemak. Jadi, enzim-enzim yang terdapat di usus halus ini tidak dihasilkan oleh usus halus sendiri, melainkan dihasilkan oleh kelenjar pankreas dan juga oleh getah empedu. Pada pencernaan di usus halus tadi ada usus yang kedua, yaitu usus kosong atau jejunum. Usus kosong ini berfungsi untuk mencerna lebih lanjut makanan yang telah dicerna oleh usus 12 jari. Jadi, di usus kosong ini hanya terjadi pencernaan lanjutan dari pencernaan sebelumnya. Dan usus yang berikutnya di usus halus ada usus penyerapan. Nah, disinilah usus penyerapan ini fungsinya tempat penyerapan sari-sari makanan. Karena di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari-sari makanan diedarkan melalui aliran darah, kemudian ke seluruh tubuh, diedarkan ke seluruh tubuh sari-sari makanannya. Dan organ pencernaan berikutnya adalah usus besar. Di usus besar ini terjadi penyerapan cairan, penyerapan vitamin, dan penyerapan mineral dari sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus tadi. Selain itu, usus besar berfungsi atau terjadi pembusukan sisa pencernaan oleh bakteri Escherichia coli atau biasa disebut bakteri E. coli. Ini akan menghasilkan sisa makanan atau yang biasa disebut feses, yang kemudian feses ini akan dikeluarkan melalui anus. Jadi, karena terjadi pembusukan inilah, maka feses mudah untuk dikeluarkan dari tubuh. Dan sebelum ke anus, terdapat rektum. Jadi, rektum ini adalah ujung muara dari usus besar, dan tempatnya di sini di ujung muara dari usus besar. Dan ini adalah tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh oleh feses, maka saraf akan mengirimkan respon ke otak
yang akan menimbulkan rasa ingin buang air besar atau ingin BAB. Nah, inilah disebut rasa mulas. Demikian. Yang terakhir adalah anus. Nah, anus ini adalah lubang pengeluaran feses yang akan dikeluarkan melalui anus. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.